Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Hardi Purwono ya. Kali ini saya tidak menayangkan suatu perburuan, tetapi kali ini saya akan berbagi cerita pada saat saya melakukan perburuan. Cerita apa sih yang akan saya sampaikan? Yaitu cerita tentang perjalanan menuju pulang penuh dengan rasa mistis. Bagaimana ceritanya? Yuk mari dengarkan cerita saya. Wait, 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 wait. Waduh. Kenapa? Oke, oke. Oh, ada sedikit gangguan ya. Ya, tayangan cuplikan tadi itu hanya sebagian yang saya alami ya. Jadi selengkapnya bagaimana? Mari ya. Jadi begini kawan, waktu itu hari Sabtu saya dengan teman-teman saya melakukan perencanaan untuk berburu ke daerah perkebunan kelapa sawit. Yang daerah itu ya lumayan ya, perkebunannya itu sangat luas. Jadi salah satu teman saya, sebut aja Bang Yahyud. Nah, waktu itu merencanakan untuk melaksanakan perburuannya ke titik spot perkebunan kelapa sawit yang belum pernah saya singgapi. Nah, tapi kenapa saya harus ikut? Karena saya percaya Bang Yahyud tahu lokasinya dan hafal daerah situ. Nah, satu lagi teman saya, sebut saja Bang Rudi. Nah, Bang Rudi sendiri dia udah pernah, cuman baru berapa ya, bilangnya sih baru 2 atau 3 kali ya dia menyinggahi tempat daerah situ. Nah, jadi waktu itu kita mulai berangkat dari rumah itu jam 2 siang. Nah, jam 2 siang karena tempatnya luas, lumayan jauh juga ya. Kita nyampe ke titik spot itu sampai jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Nah, perjalanan dari rumah ke titik spot itu kita nggak ada masalah, biasa aja ya. Kayak kita perjalanan biasa aja, tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang bagaimana gitu ya, nggak ada. Jadi polos aja semua. Nah, jam 3:10 nyampelah ke titik spot. Nah, di situ kita sebelum melakukan melakukan hunting, biasa kita kopi dulu, bakar air, masak air ya, bukan bakar air. Kalau bakar air ya beda. Jadi masak air, kita bikin kopi dulu, istirahat sejenak. Nah, setelah kita ngopi, setelah kita bincang-bincang untuk mengatur strategi pembagian wilayah yang kita akan lakukan perburuan, itu biasa seperti umumnya, tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar ya, seperti biasanya aja kita. Waktu berselang beberapa jam, kita memutuskan untuk menghentikan perburuan karena jam sudah menunjukkan 17.30, artinya setengah 6, mau menjelang maghrib. Nah, ketika kita duduk sambil membuat kopi kembali ya, karena udah selesai berburunya. Nah, di situ kita bincang-bincang, membicarakan masalah bagaimana kita untuk pulangnya gitu ya. Jadi dari
teman saya itu Bang Yahyud itu bilang ada dua jalan, artinya ada dua arah. Nah kalau saya pribadi sih saya nyerahkan aja ya pada dia. Ketika waktu saya itu lagi bincang-bincang ya, tanpa disengaja itu ada satu buah kelapa sawit jatuh dari atas. Ya saya pikir itulah hal-hal biasa aja ya, karena saya nggak punya pikiran ke masalah mistisnya, nggak punya pikiran ke situ, karena baru satu kali. Nah Bang Rudi juga waktu itu sempet agak kaget, apa tuh bilangnya gitu. Nah udah gitu yang kedua kalinya jatuh lagi itu buah kelapa sawit dari atas juga. Nah, saya bertanya ke Bang Rudi, Bang Rudi, ini buah kelapa sawit jatuh di atas, coba dicek, takut ada tupai. Saya pikirkan itu binatang, tupai ataupun kelelawar ya. Diceklah sama Bang Rudi karena sedikit agak gelap sambil di center. Nah, ketika dicek ya nggak ada apa-apa, biasa aja ya. Ya udah, kita bincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu berangkat pulang, karena Bang Yahyud lagi packing peralatan berburunya. Itu ada lagi yang makin saya berpikir negatif. Karena kenapa? Itu buah kelapa sawit sekarang bukan dari atas jatuhnya, dari sisi pinggir kiri, kayak dilempar gitu. Nah, kayak dilempar. Saya nengok ke kiri, ya tidak ada apa-apa ya, kosong aja. Saya bilang lagi, Bang Rudi, itu tadi buah kelapa sawit kok ada di kiri ya, ada yang kayak ngelempar ya. Bang Rudi bilang, waduh, iya Pak, saya juga tahu tuh. Nah Bang Rudi itu terus dia mantau atau memperhatikan arah lemparan buah kelapa sawit itu ke sebelah kiri. Nah itu kan yang ketiganya tuh, buah kelapa sawit yang pertama dan yang kedua kan dari atas, sekarang yang ketiga dari sisi kiri. Nah sudah gitu kita anggap ya udahlah, kita anggap biasa aja ya. Selang waktu beberapa menit ada dilempar kembali buah kelapa sawit, nggak tahu saya itu ya. Itu sekarang posisi arahnya di depan pas jatuhnya ke depan saya, yang di situ lagi ada apa sih, kopinya lagi, kopi di situ ada. Nah saya bilang ke Bang Yahyud, Bang Yahyud, ini apa nih? Bang Yahyud bilang, waduh nggak beres nih, yuk mending kita secepatnya kita berangkat. Nah kebetulan packingnya udah beres, peralatan saya juga udah beres, peralatan Bang Rudi udah beres, berangkatlah saya. Udah, saya ngucap di situ terima kasih Buyut yang ada di sini udah ngasih buruannya. Nah, saya ngucap gitu, sama begitupun dengan Bang Rudi. Nah udah gitu saya berangkat lama Bang Rudi, Bang Yahyud biasa promotor yang paling depan, dan Bang Rudi sama dibonceng sama saya di belakang. Dalam perjalanan dalam waktu 10 menit tidak terjadi apa-apa. Nah nggak ada masalah apa-apa, biasa aja. Nggak lama kemudian saya jalan terus. Nah tiba-tiba saya sama Bang Rudi jatuh tuh, tergelincir. Ya saya anggap itu biasa aja. Cuman di situ hal yang saya di luar nalar pikiran saya, tiba-tiba melintaslah suatu bayangan hitam menabrak ban depan motor saya, dan saya juga sempat kaget itu ya, nggak tahu saya juga kagetnya kayak gimana waktu kejadian di tempat itu. Nah, saya bilang sama Bang Rudi, itu apa tuh Bang Rudi? Kata Bang Rudi, udah Pak langsung aja berangkat, nggak usah tengok-tengok belakang. Ya udah saya capcus lagi berangkat. Nah teman saya yang di depan yaitu Bang Yahyud itu menunggu, tahu, dia juga tahu bahwa saya tadi sempat mau jatuh. Nah pas saya udah mendekati Bang Yahyud, dia bertanya kenapa tadi, ya saya jawab lah, jatuh Bang Yahyud, nggak tahu.
Bang Rudi bilang ke Bang Yahya tuh, Bang, tadi di situ ada bayangan hitam tuh, nggak tahu apa tuh. Udahlah, jangan dihiraukan, kita langsung aja berangkat. Nah, kita jalan perjalanan biasa aja, udah biasa seperti umumnya aja ya. Cuman yang saya heran-heran, kok jalan ini dilintasin lagi. Nah loh, ini kayaknya kita ini diputer-puter terus nih perjalanan, nggak nyampe-nyampe nih. Bang Yahyud sendiri kan ya apal dia orangnya kayak gitu. Akhirnya dia tersunduk, diam dulu sejenak. Nah setelah dia diam sejenak, entah apa yang dalam pikiran dia berdoa apa-apa. Nah saya juga ikut diam, nah, sambil berdoa juga. Sama begitu juga teman saya Bang Rudi di belakang ya, doa juga. Nah udah berdoa, berangkat kembali. Setelah berangkat kembali, ya itu udah plong, tidak ada lagi permasalahan jalan diputer-puter, tidak ada lagi permasalahan diganggu-ganggu hal kayak gitu ya. Jadi kayak umum seperti biasa kita perjalanan pulang. Nah itulah cerita saya sedikit, apa sih yang saya alami ketika berburu itu, mengalami hal-hal yang mistis yang belum pernah saya alami, baru kali ini saya alami. Nah, itu bagi saya dijadikan pelajaran kedepannya. Kalau saya berarah atau berburu di spot yang baru, saya harus lebih waspada, saya harus lebih berdoa kembali. Jadi kawan, cerita saya ini semata-mata bukan hanya untuk dongeng ya, tapi semata-mata mengingatkan ke kawan-kawan semua yang satu hobi, yang suka berburu, apalagi di tempat alam terbuka, di tempat hutan-hutan yang belum pernah kita singgahi. Kita harus saling menghargai, kita harus tetap berdoa dan mendekatkan diri. Berdoa semua tujuannya ya jangan seperti saya ya. Saya percaya ya, saya yakin teman-teman juga percaya, alam ini ada dua, alam nyata dan alam tidak nyata ya. Maka itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Saya juga bingung, ini apakah yang saya atau teman saya lakukan pembicaraan yang sompral, saya nggak tahu karena saya tidak menyadari. Tapi jujur, ketika kita udah berdoa itu benar-benar plong, jalan menuju pulang benar-benar terbuka. Sebelum kita berdoa itu seperti di alamnya dia gitu. Gelapnya bukan gelap ya, kayak beda gitu, cahaya mataharinya redupnya itu beda. Jadi itulah cerita saya. Jadi ambil hikmahnya dari apa yang saya ceritakan terhadap teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya udah menyaksikan dan mendengarkan cerita saya. Saya ucapkan salam satu laras, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.